Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Pak Ivan Ahmad Gufron selaku dosen mata kuliah akhlak tasawuf yang saya cintai dan banggakan teman-teman semuanya. Ya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang maqamat dan ahwal dalam tasawuf. Kami beranggotakan saya sendiri, yaitu Tanto Nugroho, Siti Hajar, Al-Khairunisa, dan Adina Hakfi. Untuk mempersingkat waktu, silakan simak dan pahami ya teman-teman. Istilah maqam pada kalangan para sufi disebut dengan ungkapan jamaknya yaitu maqamat. Menurut Al-Qushairi, yang dimaksud dengan maqam adalah hasil usaha manusia dengan kerja keras dan keluhuran budi pekerti yang dimiliki hamba Allah yang dapat membawanya kepada usaha dan tuntunan dari kewajiban. Menurut Al-Tusi, maqamat adalah kedudukan hamba di hadapan Allah yang diperoleh melalui kerja keras dalam ibadah, kesungguhan melawan hawa nafsu, latihan-latihan kerohanian, serta menyerahkan seluruh jiwa dan raga semata-mata untuk berbakti kepadanya. Dari kedua pendapat di atas dapat dipahami bahwa maqam adalah kedudukan seseorang yang menunjukkan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Posisi tersebut tidak diperoleh begitu saja, akan tetapi harus melalui proses yang sungguh-sungguh. Dengan kata lain, dapat juga dipahami bahwa proses yang dilalui oleh para sufi untuk mencapai derajat tertinggi harus melalui makom-makom yang banyak, dari makom paling rendah sampai tertinggi. Menurut Al-Qushairi, ada 7 makom, yaitu yang pertama taubat, yang kedua waro, yang ketiga zuhud, yang keempat tawakal, yang kelima sabar, yang keenam fakir, dan yang ketujuh ridho. Selanjutnya ahwal. Ahwal adalah suatu kondisi jiwa yang diperoleh melalui kesucian jiwa. Hal ini merupakan sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quraish memberikan makna ahwal adalah suatu anugerah atau keadaan yang datang tanpa wujud kerja. Dapat disimpulkan bahwa antara maqamat dan ahwal memiliki perbedaan. Jika maqamat merupakan tingkat seorang hamba di hadapan Tuhannya dalam hal ibadah dan latihan-latihan jiwa yang dilakukannya, sedangkan ahwal adalah suatu kondisi atau keadaan jiwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba tanpa harus dilakukan suatu latihan atau perbuatan oleh orang tersebut. Seperti halnya maqamat, ahwal juga memiliki macam-macam bentuknya, antara yang satu dengan yang lain memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, muraqabah memiliki makna yang sama dengan istilah ihsan, yaitu keyakinan yang mendalam bahwa Allah terus-menerus mengamati seluruh aktivitas baik lahir maupun batin. Muraqabah juga diartikan di kalangan para sufi sebagai mawas diri. Artinya meneliti dan merenung apakah tindak tanduk setiap harinya telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah atau bahkan menyimpang dari yang dikehendakinya. Muraqabah terbagi kepada 3 tingkat, yaitu 1. Muraqabah al-qalbi, yaitu kewaspadaan dan peringatan terhadap hati agar tidak keluar daripada kehadirannya dengan Allah. Yang kedua itu muraqabah al-ruhi, yaitu kewaspadaan dan peringatan terhadap ruh agar selalu merasa dalam pengawasan dan pengintaian Allah. Yang ketiga itu rahasia, agar selalu meningkatkan amal ibadahnya dan memperbaiki adabnya. Kesimpulannya yaitu maqamat itu dihasilkan dari latihan spiritual seorang hamba. Sedangkan ahwal adalah kondisi seseorang yang menunjukkan kedekatannya kepada Tuhan tanpa dilalui latihan-latihan spiritual. Nah, dengan kata lain, ahwal adalah kondisi atau status seseorang hamba terhadap Tuhannya yang merupakan anugerah dari Tuhan.
tanpa melalui usaha berupa latihan maupun pembelajaran. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada kekurangan itu datangnya dari diri kami pribadi, sedangkan kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.